Acara selanjutnya yaitu penggalian visi misi oleh panelis. Kepada Bu Arina dan Ibu Farah, kami persilakan. Saya suruh Bu Farah. Oke, semangat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Yes. Pagi. Yes, luar Mana biasa. musiknya? Biar semangat, tolong musiknya dinyalain lagi ya. Kayaknya kalau kita jadi panelis, apa kita mau jadi MC nih sebenarnya? Saya tuh dredik loh Bu. Gimana? Anak-anak luar biasa. Luar biasa, penampilannya juga luar Masih ingat biasa. tahun lalu Bu Farah? Ya, Nah, sekarang luar biasa. Masih ingat yang namanya Mbak Mutiara? Waktu Ya. itu duduk di sini kalau Oke. ditanya anteng. Sekarang ternyata luar biasa. wah itu didikan dari mana coba? Tahun. Hanya cuma Untuk 1 tahun. 1 tahun di Pinang Jaya menjadi lebih hebat. 1 tahun luar biasa. Sudah kan? bisa untuk Oke. tampil hari ini ya. Nah ini buat kalian-kalian yang masih melihat ini sekarang, kita nggak tahu lagi nih tahun depan kalian bisa menjadi kandidat di depan ini Ya, ya. lakonnya. Oke, set. Bu, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang mungkin kekompakannya, tentang karakternya ya. Kita minta, Nak, yang calon ketua semuanya berjajar di sini menghadap ke sana. Yuk, maju cepat. Sini, situ, mana? Ayo, jaga jarak. Yes. Terus calon wakil silahkan berada di belakangnya tapi menghadap ke sana. Silahkan menghadap balik kanan. Bu Farah, silahkan, kita sama-sama ingin mengenal mereka ya. Nah, dengarkan, kalian nanti akan kita lempar 7 pertanyaan, 7 item pertanyaan. Kami ingin tahu sebetulnya seberapa sih kalian itu sudah menjaga kekompakan ya. Apakah kalian nanti bisa sejalan atau tidak? Maka nanti lihat ya, kamu cukup jawabnya ya dan tidak, tetapi dengan isyarat. Nggak boleh toleh kiri, nggak boleh ngerepek ke kanan, nggak boleh nengok wakilku nanti jawab apa. Yakin pada dirimu yang sesuai dengan dirimu, ya dan tidak. Kalau ya, genggam tangan tinggi ya. Gini, tahu? Kalau jawab 1, saya menjadi rujukan teman-teman dalam ketaatan. Oke, nomor 2, saya telah pernah berpengalaman menjadi pemimpin. Ya. Berikutnya pertanyaan ketiga, saya terampil membuat planning itu rencana ya. Saya terampil membuat planning dan membuat keputusan dengan tepat. Oke. Berikutnya pertanyaan keempat, saya berpengaruh terhadap sekeliling saya. Oke, kalian lihat tuh ya, para penonton yang happy, mana yang cepat mengangkat, udah turun ya. Berikutnya pertanyaan kelima, saya berorientasi pada inovasi dan tidak takut perubahan. Oke, luar biasa, yes. Saya tarik nafas ini, anak-anak luar biasa. Nomor 6, saya terampil berkomunikasi secara jelas. Oke, berikutnya terakhir ini, yang terakhir, saya bermental pejuang dan petarung.
ada yang enggak ya Bu Farah ya? Iya, tapi dengan kejujurannya itu membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya ya dan siap menjadi pemimpin kita di sini. Oke, anak-anak, para penonton, mana penonton? Katakan, saya, yes, saya penonton. Mari kita dengar komentar pendapat secara umum dari BK kita. Silakan Bu. Oke. Komentar terhadap secara umum. Ya, secara umum sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan sebenarnya luar biasa. Mereka mau menjawab secara jujur di depan umum itu nggak mudah ya. Tadi saya melihat ekspresi dari para kandidat kita sambil tersenyum dan sepertinya malu-malu harus mengungkap ulang ya. Saya lihat Mas Panji dan juga pokoknya yang wakilnya nih Bu Rina. Saya melihat mereka benar-benar jujur nih kalau dilihat dari belakang. Dan kalau yang di depan mereka yang akan menjadi calon pemimpin ya, tentu mereka sepertinya sudah punya pengalaman masing-masing. Jadi nggak perlu diragukan lagi, intinya seperti itu. Oke, tetap semangat anak-anakku, percaya diri. Ini adalah proses belajar untuk menjadi seorang pemimpin di sini. Oke, Saya satu yang agak masa sih? Siapa yang kelas Mas Panji 7B ya? Kelas 7B. Tadi ketika ada pertanyaan, saya terampil berkomunikasi dengan jelas. Mas Panji angkat silang tangan. Mana kelas 7B? Apakah betul dia dalam berkomunikasi nggak jelas? Ya? Jelas apa tidak? Jelas apa bisa dimengerti temannya? Apa bulat? Bisa apa enggak? Ini yang ngerti kelas 7B soalnya. Jelas Cah? jelas. Lah kok tadi kamu silang? Ini Panji Gumilang atau Panji siapa? Yang nggak jelas di umum, maksudnya umum. Oh, Kalau ngomong di umum tuh nggak jelas. kalau ngomong di umum nggak jelas. Kamu tadi jelas dengan kalimatnya dia katakan jelas mana loh? Mungkin maksudnya roda gitu nah, gitu ya. Ya. Oke, nah itu saya bilang tadi kejujuran dari mereka itu kita apresiasi. Ya, nah habis ini nanti akan dibimbing ya oleh pembina OSIS. Insyaallah pintar lagi ya. Ya sama ini. Oke, terima kasih untuk kandidat ketiga ya, luar biasa. Dia ingin bikin kegiatan yang sosialisasi terkait solidaritas siswa begitu ya. Oke, bagus, kita terima ya. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi program OSIS ke depan ya. Oke, untuk kandidat kedua dengan pertanyaan yang sama tadi ya, sudah paham kira-kira masalah sosial apa yang kalian temui di sekolah Anda ya, yang selama ini kalian mengamati gitu ya, baik itu di kelas, di luar kelas gitu ya, masalah apa yang ada di sekolah kita, kemudian bagaimana peran Anda sebagai OSIS untuk mengatasi permasalahan tersebut. Silakan sampaikan inovasi kreativitas kalian, kami persilakan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami jawab. Menurut kami sebagai OSIS, saya sering mendapati tentang masalah kepercayaan diri. Ya enggak? Kepercayaan diri atau yang bisa disebut PD di public speaking di depan. Banyak menurut saya yang belum mempunyai rasa kepercayaan diri tersebut. Bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, sebelum itu, maaf kalau mungkin kata-katanya agak sedikit kurang baik atau bagaimanapun. Jadi caranya kami sebagai OSIS akan mengadakan sebuah event atau sebuah lomba yang berkaitan dengan kepercayaan diri. Apa sih contohnya kepercayaan diri itu? Mungkin pengalaman saya sendiri, kita bisa mengadakan sebuah event lomba seperti pidato, bernyanyi, puisi, atau lain sebagainya yang mengaruh kepada kepercayaan diri kalian semua. Ingat,
public speaking di depan itu termasuk salah satu kepercayaan diri yang sangat sulit sekali untuk tumbuh. Menurut pengalaman saya sendiri, dari tahun ke tahun, saya dulu dari SD sampai sekarang, mengasah kepercayaan diri menurut saya lumayan cukup sulit. Dengan itu, saya sering mengikuti sebuah event atau sebuah lomba yang termasuk kepercayaan diri seperti pidato, puisi. Nah, setelah itu saya belajar mengolah kata-kata. Dari situ akhirnya insya Allah saya bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri untuk public speaking di depan. Mungkin itu sedikit motivasi ya untuk semuanya agar bisa lebih percaya diri. Ada tambahan? Menurut saya itu sudah cukup sebenarnya. Kepercayaan diri itu sangat harus ditumbuhkan kepada setiap siswa sih sebenarnya. Soalnya kalau nggak ada kepercayaan diri itu kayak gimana gitu. Menurut saya, semuanya harus mempunyai kepercayaan diri dong. Karena siapapun yang mempunyai kepercayaan diri, insya Allah mereka akan menjadi seorang pemimpin yang berwawasan luas. Seperti mungkin sekarang kita lagi di pemilihan OSIS. Sebagai seorang ketua, kita harus bisa mempunyai kepercayaan diri tersebut. Karena kalau tidak, bagaimana caranya kita untuk mengasah para teman-teman kita untuk selalu dapat berada di posisi kepercayaan diri dan wawasan untuk itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, sangat menarik ya. Memang seperti kalau saya melihat Mbak Roif itu dulu masih malu-malu, terus kemudian setelah masuk OSIS dilibatkan di beberapa event lomba, sudah muncul, sering tampil begitu ya jadi MC, kemudian saya libatkan di Purnawiyata, percaya dirinya semakin tumbuh. Jadi dia tidak hanya pandai bicara Nana ya, memang dia ada proses masuk ke sini dulu, dia ternyata memang belum punya sesuatu dan memang berkat pengalaman membuat dia mungkin mampu bicara hari ini bahwa kalian pun juga berhak untuk tumbuh percaya dirinya. Bagus ya. Baik ya, untuk kandidat yang pertama silakan berdiri dulu untuk pertanyaan sama ya. Saya melihat begitu kalian menjadi seorang pemimpin dan wakilnya nanti tentunya kan harus peduli ya dengan masalah-masalah yang ada di sekolah kita, khususnya di teman sebaya kalian. Nah, ketika kalian mengamati di sekolah kita begitu ya, masalah apa saja yang sering muncul ya, yang kalian temui ya. Terkadang ada banyak siswa yang datang ke konseling, tapi terkadang siswa-siswa itu tidak mau konseling dengan saya misalkan gitu ya, dan menyampaikan dengan teman-temannya yang kalian amati kira-kira masalah apa yang kalian temukan, dan itu memang krusial, harus kalian carikan solusinya ya, barangkali nanti bisa menjadikan program besar kalian nanti di OSIS. Kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Farah. Perkenalkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Farah. Sebenarnya permasalahannya itu cukup sederhana, yaitu tentang kebersihan lingkungan. Nah, kalau saja dilihat dari lingkungan sekolah, kalau bersih itu gimana? Mending kan? Nah, dari kebersihan lingkungan ini sebenarnya kita juga belajar untuk mempunyai kesadaran ya. Kalau seumpama ada sampah jatuh, kita harus mempunyai kesadaran untuk langsung mengambilnya dan ditaruh ke tempat sampah. Karena setiap siswa, setiap individu juga harus memiliki kesadaran. Nah, selain itu kita juga bisa meningkatkan kreativitas kita lewat sampah-sampah tersebut. Kalau mungkin semua orang punya ya kreativitas masing-masing dari dirinya. Nanti kita bisa mengolah sampah menjadi bahan yang terpakaikan, yang bernilai jual, dan lain-lain. Itu juga salah satu cara untuk mengapresiasi diri kita, kreatifan diri kita sendiri.
Jadi kesimpulannya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Karena diceritakan dalam sebuah hadis, an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Oke, bagus. Terima kasih banyak atas reasonnya ya. Oke, dengan pemikirannya. Tentu ini Bu Rina mencerminkan bahwa mereka sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya kepada urusan teman, tapi juga lingkungan sekolah juga itu sangat peduli. Bagus, terima kasih atas pemikiran-pemikirannya. Coba nanti bisa dituangkan ketika kalian memang menjadi anggota OSIS. Para penonton, kalian ingin ya semuanya aktif. Yang di sayap kanan, sayap depan, sayap kiri. Siapa berani membedakan apa sih bedanya? Di madrasah kita ada 3 organisasi, OSIS, Pramuka, dan PMR. Siapa berani? Siapa berani berpendapat? Silakan ke sini. Ayo. Nanti saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Kalau nyampe ketiga tetap nggak ada, bilang begini. Apa kata-katanya? Enaknya? Saya penonton ya, gitu ya. Tapi nanti kalau ada yang maju, yes, saya aktif. 1, 2, 3. Loh, mau jawab? Oh sini, ayo katakan, yes, saya aktif, ada ya? Jadi perbedaan dalam 3 organisasi adalah pertama OSIS. OSIS adalah sebuah organisasi yang bisa membantu kegiatan sekolah-sekolah seperti bersama, kegiatan Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Dan kalau PNR ada yang bisa pas upacara itu contohnya ada yang pingsan, yang sakit, itu kan bisa jangkauan ke PNR kan. Yang ketiga pramuka. Tapi yang PNR belum selesai ya, yang PNR juga bisa meraih prestasi loh. Yang ketiga pramuka. Pramuka adalah untuk meningkatkan rasa bertanggung-jawaban seperti jasa dharma dan trisatya. Juga bisa meningkatkan rasa persaudaraan kepada teman yang belum kenal. Sebentar di sini. Nah, sebetulnya kita ini panelisnya enggak 2 loh, Cah. Aslinya itu 3 ya. Sekarang ayo musiknya yang jazz ya. Kita beri kesempatan untuk panelis ketiga yang ini akan datang pasti, ini nggak tahu ini nanti horor apa enggak ya panggung ini ya. Kita panggil panelis ketiga yang memberikan hadiah untuk ini yang berani berpendapat. Siapa Bu Farah? Jangan panggil Bu. Panelis ketiga. Panelis ketiga siapa ya? Dong. Oh ya. Tidak ada begitu begitu. Semuanya. Selamat bergabung Hilda. Ah, kok lemes iki piye to? Aku tak ngadeg. Horor enggak ini? Kuat enggak? Yuk, mari kita yel-yel jargon kita. Pinarum. Kurang semangat. 1, 2, 3. Pinarum. 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 Oke, yes. Terjos. Perkenalkan, kalian sudah tahu Bu Guru Besar enggak horor. Nama saya Bu Hidayati Rosida. Saya ngajar IPA kelas 9. Baik ya, untuk penggalian misi paslon berikutnya Bu Haida biar menyiapkan ini sekarang saya ya. Ini nak dengarkan ya 3 paslon yang ada di depan. Yang lainnya juga
Memperhatikan loh ya. Hai penonton. Hai. Ini kalau kita lihat itu ada 2 item yang sama untuk misi kalian bertiga. Ini misinya sama, yang 2 poin. Apa? 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, terkait dukungan kalian terhadap Adiwiyata. Sekarang saya ingin tanya dulu, sebetulnya ciri madrasah kita itu, nama madrasah kita selain MTSN 8 Blitar itu madrasah apa? Madrasah? Buida, nggak banter, jenengan keraskan. Oke, madrasah Markisa. Madrasah Adiwiyata dan nah itu dengar. Oke, penonton hebat. MTSN 8 Blitar, Madrasah Adiwiyata dan riset. Nah, saya mencermati di setiap visi misi kalian. Sekarang kita tadi persamaannya ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, dukungan terkait Adiwiyata atau lingkungan. Yang ketiga, sayangnya belum ada terkait riset, nggak ada yang muncul ya. Wes ya, catatan ya. Terus ini tentang persamaan. Oh maaf, perbedaan atau khas kalian 3 paslon ini. Paslon kedua dulu. Paslon kedua dan ketiga itu ada satu hal yang sama yang tidak dimiliki paslon ketiga, yaitu mengembangkan bakat siswa di ajang lomba, kurang lebih seperti itu. Saya ingin kalian silahkan berkomentar, wujud real apa? Wujud real itu nanti berupa program. Ini misi nanti dipecah akan menjadi program. Program apa yang akan kamu kembangkan terkait ini ya, ajang lomba. Ketiga tidak, jadi cukup 1 dan 2, paslon 1, 2 yang beda yang kamu rencanakan ya. 1 itu, lalu yang kedua dicatat dulu ya, yang pikiran ya. Ini untuk paslon 1 di sana hanya paslon 1 yang menuangkan pentingnya membaca, berarti ini literasi. Sebetulnya nanti ngarahnya juga ke ciri khas madrasah kita, madrasah riset. Sebetulnya arahnya ke sana. Nah, paslon 1 selain pertanyaan pertama nanti tambahkan rencanamu nanti opo untuk meningkatkan literasi baca. Nah, untuk paslon kedua membangun hubungan kekeluargaan siswa dan guru, ya kan? Wujudnya nanti loh apa? Paham? Ada 2 pertanyaannya sama, tapi pertanyaan kedua beda. Dimengerti? Nanti yang ketiga beda ya. Silahkan direspon. Ayo pilih nomor 7, dijamin orang rugi. Bersama kami, insya Allah buka gaji. Salam Nabi Muhammad. Terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Arina, terima kasih. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Bu Arina. Untuk yang pertama tadi, sebenarnya kita bisa untuk pada saat acara-acara seperti Maulid Nabi ataupun acara-acara yang lain seperti Pemilos ini, terus mungkin beberapa acara-acara peringatan besar, kita bisa mengadakan sesuatu seperti mengadakan perlombaan atau unjuk bakat untuk kita semua. Jadi diharapkan semuanya itu dapat mengikuti. Sebenarnya kita semua itu mempunyai bakat, tapi mungkin beberapa individu belum bisa mengungkapkan suatu potensi kita sendiri. Jadi
kita harus mempunyai rasa percaya diri agar di saat ada ajang lomba atau yang lain-lain nanti kita bisa mengikutinya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Baik, kami akan menjawab untuk pertanyaan pertama terkait tentang lomba. Oke, dari kita berdua pengennya tuh mengadakan sebuah event atau lomba yang mengarah kepada, tadi saya kan sudah pernah bilang tentang kepercayaan diri. Pengen banget saya menumbuhkan kepercayaan diri pada kalian semua. Jadi nanti guru juga ikut berpartisipasi ya Bu. Nah, untuk tersebut kami pengen, misal ada kegiatan milad, kami pengen mengadakan sebuah lomba tentang yang berkaitan pidato. Mungkin masih jarang kan, atau belum pernah ya Bu pidato? Sudah pernah? Ya mungkin pengen banget untuk semua yang semua itu punya bakat terpendamnya sendiri-sendiri. Dari kandidat 1 tadi sudah dijawab. Nah, pengen banget kami memunculkan tentang bakat-bakat kalian semua. Misal di sini saya sering mendapati anak zaman sekarang suka banget main game ya. Nah, dengan main game tersebut gak hanya kita membuang waktu sia-sia untuk game tersebut. Bagaimana? Kami insya Allah akan mengadakan sebuah event atau lomba yang di dalamnya terdapat sebuah pertarungan game seperti game Mobile Legends, Free Fire, ataupun game-game yang lain. Jadinya kalian gak hanya di bidang kesenian saja. Kan mungkin para cowok atau cewek-cewek banyak yang suka game. Banyak gak sih? Banyak yang pro. Mungkin itu kalau secara ilmiahnya kayak kita main game aja pasti nggak bermanfaat sama sekali. Betul nggak? Benar. Betul nggak? Kalau nge-game saja nggak bakalan bermanfaat. Tapi dengan pro tersebut kita akan mengadakan sebuah event atau lomba yang memicu kepada game tersebut agar semuanya bisa merasakan, oh di sini bakatku, di sini banyak kok yang suka terkait dengan game-game tersebut Bu. Nah, nggak hanya untuk bermain saja, jadinya kita ingin mengapresiasi bahwa itu bisa di tingkat, mungkin sekarang sekolah dulu ya madrasah. Kalau kalian udah pro kan bisa ke provinsi ataupun ke nasional. Karena saya sudah sering mendapati tentang tersebut. Jadinya nggak hanya tentang itu, mereka juga bisa belajar tentang hal tersebut. Oke, ada tambahan? Ada. Tidak hanya itu, ada juga lomba olahraga seperti volley, terus futsal, apa aja ya? Basket, bulu tangkis, kayak gitu. Jadi semuanya tuh bisa menumbuhkan bakatnya di situ. Jadi nggak hanya kita mengadakan event-event seperti biasanya. Saya pengen banget memunculkan hal baru bagi kalian. Karena kalau lombanya itu aja kan biasanya udah terbiasa sih, udah bosen. Kita akan memunculkan hal-hal yang baru Bu, insya Allah. Untuk yang kedua, pertanyaannya hubungan antara kekeluargaan antara siswa dan juga guru. Bagaimana sih caranya menguatkan? Nah, kalau menurut saya pengen banget. Ini juga mencakup tentang event lomba Bu, event lomba. Saya pengen Bapak Ibu guru juga merasakan event lomba tersebut. Jadinya gak hanya murid-murid aja yang bahagia, Bapak Ibu guru lebih bahagia dengan event-event tersebut. Ya betul, sekali-kali tanding ya antara saya dan Diana. Boleh, antara guru-guru, saya pengen banget mengadakan lomba untuk Bapak Ibu guru juga. Jadinya nggak Bapak Ibu guru nggak panitia aja Bu, sekali-kali ikut lomba nggak sih? Biar nggak sekali. Nggak sekali, berulang kali boleh Bu. Ya mungkin untuk terkait kekeluargaan seperti itu. Bisa, terima kasih. Yes, bagus. Sekarang
yang paslon 1 terkait dengan peningkatan budaya baca atau literasi. Ini belum kamu jelaskan. Nanti program realmu itu apa? Belum dijelaskan. Silakan sekarang jelaskan. Nanti baru yang ke paslon 3. Silakan. Untuk yang pertanyaan yang ini tentang literasi, Bu. Nah, sebenarnya perpustakaan kita Al-Inarah itu sudah banyak menyediakan buku-buku yang bisa kita kunjungi di perpustakaannya. Bisa juga di sini biasanya ada pojok-pojok baca ya di kelasnya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membaca, menambah apa itu? Menambah pengetahuan ilmu kita. Nah, sebenarnya sarana kita dan prasarana itu sudah ada, tapi sebenarnya rasa untuk agar kita tertarik membaca itu loh yang kadang-kadang agak susah ya. Mungkin sebenarnya kita nggak akan membaca kalau nggak akan dipaksa. Jadi kalau kita mau menambah pengetahuan kita, sebenarnya kita juga harus memaksa diri kita untuk membaca. Membaca itu juga nggak harus di pelajaran terus, tapi kita bisa membaca dalam cerita-cerita. Kalau dalam cerita-cerita gitu seperti novel dan lain-lain, kita bisa mengambil, karena bisa mengambil suatu pelajaran. Karena kalau biasanya novel ataupun buku cerita itu kan pasti mengandung unsur sesuatu yang dapat kita ambil. Contohnya kayak Malin Kundang, itu kan kita bisa mengambil pelajarannya kalau nggak boleh durhaka sama orang tua. Nanti kalau durhaka dikutuk jadi batu nanti. Jadi kesimpulannya adalah membaca itu penting. Dalam hadis diceritakan, buku itu seperti pintunya dunia dan cara membukanya adalah membaca. Jadi kan percuma punya buku banyak tapi tidak dibaca. Pak Yai cilik kita. Bagus. Ini tinggal yang paslon ketiga. Ini terkait dengan visi misimu ya. Kenapa kok saya sendirikan? Karena memang agak berbeda. Kamu menuliskan di sini mengaktifkan dan menertibkan tata tertib madrasah. Pertanyaan saya, sebetulnya tata tertib madrasah apa yang menurut kamu harus ditertibkan? Ya, kamu nulisnya gini ya, mengaktifkan dan menertibkan tata tertib madrasah. Ya, nanti tolong diberi respon. Tata tertib yang mana yang harus ditertibkan? Nanti usulnya, revisinya berarti kita usulkan ke kesiswaan. Itu pertama. Lalu yang kedua, kamu menuliskan di visi misimu itu gini, meningkatkan solidaritas. Ini di visi, ada kan? Meningkatkan solidaritas. Di misi, poin mana yang menunjukkan bahwa nanti misimu itu akan mendukung solidaritas? Padahal itu sangat bagus. Silahkan dikomentari. Untuk mendukung solidaritas itu teman kita sebaya ya, seperti kadang itu teman-teman punya kayak bestie gitu ya istilahnya. Bestie itu nggak harus deket banget tapi harus deket sih aku. Sebagai bestie atau teman kita harus bisa gimana ya istilahnya, melengkapi atau bisa dibilang ya kalau temannya ada masalah kita menenangkan, bantu, coba pikirkan emang masalah apa sih, seberat apa, terus kita kasih solusi ya, siapa tahu solusi itu bisa membantu masalahnya. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya terpaksa di sini, Bu. Karena ditodong jadi ada satu hal yang
saya bangga di sini walaupun saya terpaksa awalnya. Jadi mereka yang ada di depan kalian ini, mereka yang berkomitmen, bekerja lebih keras, belajar lebih giat, menimbang lebih adil, dan berpikir lebih cermat dibanding dengan yang lain. Mereka rela untuk menjadi pelayan, menjadi pengayom, menjadi penentram, menjadi penjembatan, menjadi contoh, dan menjadi pimpinan di antara siswa-siswa yang lain. Saya berharap semangat itu sampai tancapkan di dada kalian. Tetapi satu hal yang ini menggelitik saya, karena fitrah kita sebagai manusia, al-insanu mahalul khata wa nisyan, bahwa manusia tidak akan lepas dari salah dan lupa. Nah, sebagai calon pimpinan OSIS, ada beberapa hal di mana manusia memang tidak sempurna. Tetapi jika suatu hari nanti, dalam 1 tahun ke depan, saya punya satu pertanyaan saja untuk kalian. Jika ada di antara anggota sampean yang nantinya, semoga tidak loh ya, mencemari nama baik OSIS, apa yang akan kalian lakukan? Itu saja pertanyaan untuk kalian. Silahkan. Dari paslon 3, boleh. Terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Seperti pertanyaan tadi sedikit sedikit berat. Jadi kalau semisal ada yang mencemari nama baik OSIS dari pemimpin, pastinya rasa kecewa kepada anggota pastinya ada, tapi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Seperti halnya pemimpin, walaupun kita memiliki hak untuk menghukum ataupun menggeser posisinya, tapi dalam menggeser itu istilahnya tidak sembarangan. Jadi pada saat menggeser kita harus memikirkan resiko lagi ke depannya. Seperti anak yang kita geser itu memang sudah mencemari nama baik organisasi kita. Namun apakah pengganti dari anak itu sendiri, penggantinya itu bisa lebih baik atau malah lebih menjelekkan organisasi? Itu dari saya. Kalau dari saya, kita kan punya privilege untuk ya kayak mengambil keputusan lebih dahulu dibanding anggota yang lain. Tetapi seperti yang kita tahu, kita itu harus mengadakan seperti rapat atau ya semacamnya untuk berunding apa baiknya ini mau digimanain atau ini mau dibawa kemana. Bisa mencari solusi untuk anak yang telah menjelekkan nama OSIS itu. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk paslon ketiga. Selanjutnya paslon kedua, silahkan berikan pendapat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Akan saya jawab. Untuk itu, kami akan mungkin menegurnya terlebih dahulu. Kita nggak boleh langsung ada pihak, kalau kita nggak boleh ada tindakan untuk mengeluarkan dia atau bagaimanapun itu. Jadinya kita harus menegurnya terlebih dahulu Bu. Misal jangan seperti ini atau seperti itu. Nanti kalau sudah diulangi untuk ketiga kalinya, kita bisa bermusyawarah kepada seluruh anggota OSIS. Bagaimana sih baiknya untuk anak tersebut? Semisal A berbuat salah apa gitu, dan itu menjelekkan organisasi. Saya atau kami sebagai ketua OSIS atau sebagai pemimpinnya harus bisa mencerna masalahnya terlebih dahulu. Setelah kami mencerna, kami akan menegurnya secara pelan, dan setelah itu diulang beberapa kali dan mungkin tidak berubah, kita bisa berbicara kepada BK atau bagaimana itu. Karena menurut saya BK itu sumber dari permasalahan. Seperti kalau kita ada masalah,
sumber dari penyelesaian masalah. Maaf. Ya, bukan sumber masalah, maaf. Sumber penyelesaian masalah. Jadinya, kalau kita sebagai OSIS belum bisa untuk menjadikannya baik, kita bisa meminta bantuan kepada guru. Sekian, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Ida atas pertanyaannya. Dengan saya untuk menjawabnya secara singkat saja ini. Sebelumnya kalau ada mungkin beberapa anggota yang seperti itu, kita bisa membicarakannya dulu. Kita juga harus mengetahui apa sebab-sebabnya, motifnya. Kamu kenapa kok melakukan ini? Gitu, bicarakan dengan baik-baik dulu. Karena gimana ya? Kita tuh nggak boleh bertindak secara langsung karena setiap manusia itu nggak boleh langsung bergerak karena beberapa kebaikan itu jangan sampai dilupakan cuma dengan satu masalah. Nah, terus jadi kita nanti bisa dimusyawarahkan dengan setiap anggota nanti gimana enaknya. Jadi kalau sebenarnya orangnya baik tapi cuma karena masalah itu aja, nanti kalau dikeluarkan juga kadang eman-eman, tapi kita harus mempertimbangkan apa tadi masalahnya gitu. Tidak ada. Ya, terima kasih untuk ketiga pasangan calon ketua OSIS. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Ya, nggak semangat TV ya toh. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Yeah. Ya, jawaban yang bagus saya kira untuk kalian. Nah, seperti saya bilang di awal tadi bahwa kalian calon pemimpin bekerja lebih keras, belajar lebih giat, menimbang lebih adil, berpikir lebih cermat. Dan yang paling penting satu, kita di Indonesia ini musyawarah untuk mufakat. Itu yang harus kalian pegang. Oke, sudah sementara satu pertanyaan dari saya sudah cukup, itu aja Bu. Terima kasih. Monggo. Ya, semuanya menarik semuanya dan bagus ya, sudah punya solusi yang luar biasa. Guru BK-nya nggak kalah loh, penting loh ini Pak Iqbal. Hebat, sebagai sumber masalah ini ternyata katanya. Saya langsung kaget. Ya begitulah anak-anak, nggak apa-apa. Baik, ini waktunya kita sudah habis sebenarnya Bu Arina. Namun masih perlu ditambahkan langkah strategisnya. Tentang langkah strategis, saya dulu Pak Jenengan. Oke, ya. Sebelumnya saya juga punya hadiah untuk para paslon. Ini ada 6 hati untuk mereka yang sudah saya siapkan untuk mereka. Nanti langsung dimot. Enggak lah. Terima kasih. Ya, katakan terima kasih Bu Hidayah. Oke ya. Siap Bu. Baik, saya kembali ke 3 paslon. Nanti jenengan ya. Nah, seringkali ya. Dan ini tadi terkait dengan ini langkah-langkahmu ke depan. Saya ingin kalian pasti akan mengalami suatu ketika nanti temanmu atau timmu atau pengurus apa saja permasalahannya ini nak ya, dengarkan ya. Kamu akan menemukan anggotamu, timmu, 1 baperan, 2 ada lagi yang biasanya ternyata tukang iri, yang ketiga pengurusmu itu mungkin ada yang ini istilahnya apa ya, senengannya jaim itu contohnya gini, kerjanya nggak patek tapi lek wayahe mejeng ini koyo Bu Anina seneng mejeng tok setor muka tormuk jadi nih setor muka itu demen banget.
tapi lakukan kerja angel itu pasti dialami di sebuah organisasi. Kemudian ada juga tipikal temanmu nanti mungkin yang senengane ini yang apa namanya ya, mengoreksi saja. Nah sekarang pertanyaan saya, pada minggu pertama setelah kalian nanti dilantik, coba sebutkan kira-kira programmu nanti, bukan program, langkah strategismu nanti di minggu pertama setelah dilantik. Sebutkan 3 yang krusial atau yang betul-betul akan kamu lakukan di minggu pertama. Silahkan sebutkan. Mulai kedua dulu, tadi bolak-balik yang ketiga dari kandidat paslon 2. Silahkan. Langkah strategis ya dan solusinya. Jika kamu nanti ternyata terpilih menjadi kamu menjadi ketua dan wakil OSIS, setelah dilantik dalam minggu pertama, langkah strategis apa yang akan kamu lakukan? 3 langkah strategis, sebutkan apa saja. Saya mungkin pertama memahami karakter para pengurus OSIS. Untuk yang kedua, belajar untuk berdiskusi atau saling menguatkan antar organisasi di OSIS. Untuk langkah ketiga, mungkin langkah ketiga akan kami lakukan seperti semakin memperkuat rasa kekeluargaan di OSIS dan memperkarya ataupun mengadakan suatu event agar semuanya banyak yang berminat untuk memasuki organisasi OSIS. Silakan duduk. Oke, berikutnya paslon 1. Saya ulang ya. Setelah kamu nanti ternyata kepilih dan dilantik dalam minggu pertama, ini minggu pertama, langkah strategis apa yang berikutnya nanti menjadi efektif untuk menjalankan OSISmu, karena OSIS itu orientasinya kepemimpinan itu. Silakan. Saya akan memberikan jawaban untuk pertanyaan lagi. Yang pertama, saya akan rutin mengadakan kegiatan musyawarah atau diskusi bersama dengan teman-teman seluruh anggota OSIS, dan kita harus mengutarakan pendapat kita untuk kemajuan organisasi ini. Mungkin ingin meningkatkan kita untuk tentang kebersihan ini, tentang meningkatkan kesadaran kita untuk kebersihan lingkungan. Jadi kita harus, mungkin ada beberapa program seperti Jumat bersih itu lebih kita rutinkan atau lebih menjadi kebiasaan ya. Siji, ayo. Masih 2 ya, 2. Oke, cukup. Ya sudah, silakan duduk. Saya ulang untuk paslon ketiga, ya, saya ulang ya. Apa 3 langkah strategis yang akan kamu lakukan seminggu
seminggu loh ya, dalam waktu seminggu setelah dilantik kamu jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Minggu pertama loh ya, silakan. Sebelumnya terima kasih pada Bu Alina atas pertanyaannya. Yang akan saya lakukan seperti pada saat ditentukan saja pada saat maksama setelah pembagian kelas, Bu. Di situ pasti ada kegiatan untuk saling berkenalan. Seperti pada halnya OSIS itu kan ada kelas 8, ada kelas 7. Yang kelas 8 pasti ada yang belum kenal sama kelas 7. Jadi di minggu pertama pastinya akan diadakan musyawarah dalam tujuannya pengenalan dan pendekatan diri antar pengurus. Yang kedua, melakukan pendalaman karakter pada setiap anggota OSIS. Setiap anggota pasti memiliki karakter-karakter yang berbeda. Jadi saya sebagai calon wakil ketua OSIS itu bisa mendalami, mengerti karakter-karakter para anggota OSIS. Satu lagi, ya. Cukup? Oke, baik. Ya, ketiga-tiganya sudah menyampaikan. Ada satu kata kunci yang kalian tadi sepertinya ini. Ora patek. Bikin drone apa piye? Nah, dalam satu minggu setelah kamu dilantik, ini karena sangat penting ya, langkah strategis apa otomatis minggu pertama loh Buat struktur organisasi. nah ngumpul musyawarah gawe ngelengkapi organisasi pengurusnya bidang ini bla bla bla, apalagi tadi saling mengenal, oke, masuk ya. Jadi kan masih belum ini minggu pertama loh. Minggu pertama sangat menentukan. Kamu manfaatkan iso, sangat kepingin kalian tuh mandiri ya. Jangan pembinanya yang nyari kalian, kamu yang sering cari pembinanya. Gitu gak Bu? Oke, silakan. Sekarang monggo dilanjut untuk langkah strategis berikutnya Bu. Silakan Bu. Saya kira sudah cukup Ibu, karena kita waktunya sudah melebihi batas dari ketentuan panitia. Oke, yang jelas hari ini luar biasa anak-anakku, hebat para kandidat sudah memberikan visi-misinya. Dan ada satu lagi ya, ini sebagai sebuah doa dan harapan dari kalian yang tentunya nanti perlu ditulis mulai saat ini dan nanti akan kita buka apakah angan-angan kalian ya, rencana-rencana kalian, doa-doa kalian itu sudah bisa terwujud di tahun ke depan ya.